Ayah aku lagi sama Eva, dia teman kerja aku juga. Jadi aku emang target aku teman-teman deket dulu deh yang aku interogasi. Sama Eva aku tertarik ngomongin make up, make up dengan kesehatan. Soalnya setiap aku ada masalah tentang make up, kemarin tuh muka aku parah banget ya Ev ya. Jerawatnya tuh jerawat yang emang gede-gede, merah-merah, terus bekasnya tuh lama banget hilang, numpuk dan alhamdulillah sekarang kau bisa lihat sendiri. Dan terus kalau masalah ada kesehatan tuh dia tahu gitu, bisa ngebedain sakit ini sakit itu dengan dari gejala dan obatnya apa. Luar biasa sih emang. Terima kasih. Jadi aku mau tanya, itu gimana ceritanya kalau bisa kayak multi talent, kecantikan iya bisa, terus kesehatan juga ngerti. Aku jadi iri gitu. Soalnya sebagai wanita aku tuh nggak suka dandan, makanya muka aku nggak karu-karuan. Ketemu Eva ngomong-ngomong jadi oh yaudah kayaknya emang ini deh gitu. Kamu meracuni aku loh sebenarnya. Ya, cerita dong, cerita. Oke, sebetulnya yang pertama masalah kecantikan dan make up. Oke. Sebetulnya dari awal aku tuh memang gak suka yang namanya make up pada awalnya. Loh. Ya, pada awalnya. Jadi suka make up, tahu-tahu jenis make up dan segala macam itu semenjak waktu akhir semester. Itu aku suka jualan pada saat itu, jualan kosmetik. Nah, kalau misalnya kita jualan kosmetik, pasti kita harus tahu dong apa kandungannya, kegunaannya apa. Nah, dari situ aku coba-coba Nggak takut kulit kamu gimana? Kita lihat dulu sih ada BPOM-nya atau tidak gitu. Kalau nggak ada BPOM-nya juga takut gitu. Kita coba-coba, akhirnya tahu gitu. Misalnya contoh kayak spirulina gitu kan. Iya aku pakai spirulina tuh kemarin, nggak sembuh, masya Allah. Kita harus tahu misalnya nanti ada konsumen nanya ini kegunaannya apa, manfaatnya apa. Masa ya kita penjual tapi nggak tahu apa manfaatnya gitu kan. Jadi setidaknya kita cari tahu dulu gitu. Kalau Eva biasanya nyarinya di Google. Nah, di Google apa fungsinya, bagaimana cara penggunaannya. Habis itu kita praktikkan ke diri kita sendiri, mumpung spirulina herbal ya. Iya sih, ya, bener-bener. Tapi baunya masya Allah juga loh. Kalau Eva bilang baunya kayak apa ya? Kayak kacang polong. Aku nggak ngerti sih kacang polong gimana. Kacang polong gitu sih baunya. Yaitu kita coba, kalau misalnya bagus kita rekomendasikan ke pelanggan, kalau yang nggak bagus ya udah nggak usah gitu. Cuman memang ya kalau Eva tipe kulitnya, alhamdulillah kalau nggak cocok paling cuman muncul jerawat satu gitu doang. Enak banget. Beda banget kan. Kamu sama cocok orang. berarti emang jualan make up ya? Beda banget sama kalau misalnya kayak mana bilangnya ya. Kalau orang biasanya nggak cocok beruntusan, break up gitu kan. Kalau Eva nggak, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Kalau nggak nimbul flek gitu aja sih. Flek merahnya makin banyak gitu. Kalau Eva nggak cocoknya gitu, beda sama orang gitu. Jadi buat ngilangin nggak cocok itu lama gitu Kalau ya? Eva sih kalau menghilangkan nggak cocoknya sih berhenti sih sebenarnya. Nah, ini ada dua tipe sih kalau kita menggunakan produk baru. Nah, ada tipe kulitnya sekali pakai, ada yang berjerawat. Iya, contohnya aku berjerawat, aku nggak berani pakai apa-apa masalahnya. Nah, kalau misalnya tipenya yang berjerawat, dia ada dua tipe tuh. Aduh, dibagi lagi. Ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout. Nah, yang purging ini ilmu macam apa ya? aku baru tahu gitu kan. Iya. Nah, kalau purging ini biasanya ciri-cirinya kalau pakai produk baru, dia muncul jerawatnya malu-malu manja. Yang gimana pula? Itu yang gimana? Ya astagfirullah. Bahasa dia nih entah ya. Ya ini yang malu-malu manja, contohnya nih kayak Eva nih, malu-malu manja. Dia timbul tapi enggak. Timbul tapi ya mau timbul enggak timbul juga enggak gitu. Kayak gitu. Itu purging. Ya, ini purging berarti. Biasanya kalau purging itu berarti kita menggunakan kosmetik yang tipenya AHA, yang vitamin C, niacinamide, pokoknya sifatnya asam yang untuk memutihkan biasanya, yang masih tahap gitu. aman gitu. Masih tahap aman. Itu purging. Biasanya kuantitas jumlahnya itu juga dikit. Biasanya kalau jerawatnya seperti itu, jangan kita anggap oh ini berarti nggak cocok. Oh gitu. Dia tuh penyesuaian ke kulit kita. Jadi tunggu aja sampai 2 minggu atau 3 minggu.
Aduh, nunggunya galau tuh Nah, masalahnya. itu. Kita kadang pertama takut kan, ini kok makin parah beruntusan, kecil-kecil gitu kan. Padahal dia penyesuaian. Nah, Oke. beda halnya dengan yang namanya breakout. Nah, kalau yang breakout ini sekali nyoba dalam 2 berbulan-bulan, nah, jerawatnya itu tumbuhnya Di rumah ibu ini. bukan di daerah T-zone. Kalau yang tadi purging di daerah T-zone kita. Nah, bisa di sini, bisa di sini atau di wajah. Nah, kalau breakout tuh bisa di mana-mana. Bahkan susah sembuhnya, misalnya kayak jerawat batu. Kalau breakout itu. Dan penyembuhannya sangat susah. Nah, Eva kan ngeliat muka aku tuh dulu sebelum konsultasi sama Eva. Nah, itu termasuk breakout apa purging ya? Soalnya itu emang satu muka gitu loh. Tapi kok dia berbulan-bulan nggak itu? Beberapa tahun dari aku SMA malah baru ketemu Eva itu baru sembuh. Kalau kayak gitu berarti tipenya dia breakout, berarti nggak cocok. Itu harus dihentikan harusnya. Karena aku nggak tahu kali ya. Nah, habis itu, nah kalau yang tipenya seperti itu berarti harus dihentikan. Oke. Atau aku tuh nggak pernah pakai make up apa-apa loh, Atau mungkin karena aku nggak peduli sama diri aku mungkin ya, makanya dia timbul gitu. Nah ini selama Eva 3 tahun sih Mas udah mencoba, dan muka Eva udah jadi bahan percobaan gitu ya kan. Rela ya Allah. Udah jadi bahan percobaan, jadi Eva sudah memahami gitu. Gini aja, yang produk yang ber-BPOM aja kadang berbahaya bagi kita, kadang ada yang tidak cocok gitu, apalagi yang tidak BPOM. Contohnya aja bisa dibilang rahasia merek gitu ya. Ada waktu itu penelitian ke laboratorium dengan produk terkenal nih dari huruf B. Ada satu produk day creamnya kalau nggak salah itu mengandung positif merkuri. Wow, bahaya ya. Itu sudah BPOM, apalagi yang nggak BPOM gitu. Oke. Jadi harus betul-betul memilah mana produk yang baik, mana yang begitu. Terus apa lagi? Silakan. Tapi ini luar biasa loh, dia bisa tahu kandungan ini, kandungan itu, konsultasi ini. Jadi ya silakan hubungi Eva deh kalau kalian kenapa-napa ya. Masalah kecantikan, kesehatan lagi. Tolong, aku bukan dokter kecantikan, tolong. Tapi buktinya aku berhasil, Kemarin tuh kan mau berubah, cuman kan nanya, aku mau ngilangin jerawat nih pakai apa? Coba spirulina dong gitu. Aku cobain, alhamdulillah bisa. Kayak Eva nih kan pakai produk baru nih. Ya. Purging baru ini sih yang mengalami yang purging yang lumayan banyak gitu kan. Tapi nggak kelihatan loh. Kalau menurut aku ya, entah aku matanya minus. Sama di sini sih sebenarnya di bagian pipi dalam. Cuman untuk supaya nggak terlalu lama dan berlarut-larut, Eva pakai masker spirulina supaya jerawatnya agak mendingan kan. Oh iya, tapi emang spirulina aku akuin best banget sih, itu cepat. Gak nunggu lama-lama. Satu lagi tentang kesehatan. Kenapa kamu bisa tahu kesehatannya kayak gini? Kamu tuh tipe penyakit lambung ini ya, lambung basah atau lambung ini lah, kayak gitu-gitu. Dan aku tuh, kalau orang udah ngomongin kesakitan, terus udah ngomongin solusinya, aku tuh cuma bisa diem, aku nggak tahu apa-apa. Kalau Eva tahunya karena orang tua Eva sih, apalagi mama Eva, sakitnya tuh udah berapa tahun ya? 15 atau 16 tahun lebih. Ya Allah, lama banget. Nah, sakitnya tuh awalnya dari lambung. Dan lambung udah merambat kemana-mana. Yang batu empedu pernah, yang khususnya lengket udah pernah juga, kista juga udah pernah, kolesterol dan segala macam udah pernah. Jadi mama Eva itu kayak mana istilahnya? Nyoba gitu. Istilahnya kan berusaha ikhtiar gitu. Iya, Nggak ikhtiar. ada obat dokter, kita coba herbal. Nah, dari situ karena udah tahu mana yang cocok untuk badannya, mana yang tidak, itulah yang bisa dikasihkan info ke orang-orang gitu. Eva sebetulnya belajar seperti itu pun dari orang tua gitu. Kalau sakit ini apa obatnya gitu. Kalau keluhannya seperti ini apa berarti gejalanya gitu. Nah, itu kan ada yang obat dokter dengan ada yang herbal. Gimana tuh? Lebih bagus yang mana? Kan udah pernah nyobain nih dua-duanya nih. Gimana? Sebetulnya kalau lebih bagus, dibilang lebih bagus obat herbal gitu. Kalau obat dokter tuh istilahnya gini, dia tuh bukan menyembuhkan tapi lebih untuk meredakan sakit aja meredakan. gitu, tidak menyembuhkan gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke herbal, tidak semua herbal itu kita bisa nyatakan bagus. Contoh, Aduh.
Contoh Nih galau, misalnya. galau. Yang mana satu nih? Contoh kan apalagi udah zaman era modern ya, zaman pabrik semua. Oh, obat-obatan iya. Herbal pun bisa dijadikan Kimia. gitu kan. Kita minum terlalu berlebihan pun nggak bagus juga. Tapi kalau misalnya kita betul-betul menggunakan minuman herbal gitu, langsung kita rebus dari tumbuhannya langsung, Oh iya. ada efek negatifnya juga. Loh, Contohnya kayak daun sirsak kita rebus, memang ada beberapa zat-zat yang bagus untuk tubuh kita, tapi ada juga beberapa zat yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. lah gimana tuh? Sedangkan kalau kita beli yang dari pabrik ada kimianya. Kalau kita rebus sendiri kita nggak bisa misahin zatnya, nggak ngerti juga. Iya. Jadi kayak mana ya? Cari yang betul-betul obat yang maksudnya herbal tapi yang ekstrak gitu. Oh, itu ekstraknya. Nah, ekstrak kenapa? Soalnya kalau udah diekstrak itu pasti zat-zat yang nggak bagus untuk tubuh kita pasti dihilangkan kan. Jadi lebih ke zat yang baiknya untuk kita. Tapi kalau minum herbal yang bentuknya kayak obat-obatan di pabrik gitu, kan, jangan terlalu dikonsumsi setiap hari gitu. Kita bukannya apa ya? Kadang kalau kita lihat dari kapsulnya aja kan ada mengandung kimia juga itu. Kapsul obatnya. Jadi nggak sembarangan juga kita minum setiap hari. Kadang isinya oke, tapi pembungkusnya aman atau tidak kira-kira? Oh gitu, isinya sama pembungkusnya ya masalahnya. Nah kan ada nih yang misalnya dia sakit, nah dia entah herbal entah obat dokter lah, dia minum, tapi dia tuh minumnya kayak misalnya ini 1 pil, nggak mempan nih 2 pil lah biar cepet gitu, boleh nggak sih? Sebetulnya nggak boleh. Cuman kan kadang ada kan kalau di dosis dokter-dokter yang misalnya ditambahin di dosisnya, nah, itu ngambil ilmunya tuh dari situ gitu. Tambahin dosisnya dengan cara mendabelkan yang apa yang obat dia makan. Sebetulnya kita pada dasarnya pun udah diajarkan sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Ya kan betul kan? Termasuk berat badan saya ini tidak boleh berlebihan sebenarnya kan. Tapi kamu tetap cantik loh, jangan pesimis. Sumpah. Soalnya ya kita tuh berbanding terbalik. Aku tuh nggak bisa ngerawat muka aku cuek sama badan, sedangkan kamu kebalikan sama aku gitu. Jadi gimana ya bilangnya? Perawatan boleh tapi jangan berlebihan gitu aja sih kalau menurut Eva. Maksudnya perawatan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalnya nih, kulit kita udah putih. Ya udah putih-putih aja gitu. Maksudnya jangan ditambah yang lain-lain gitu loh. Jangan pakai perawatan yang lain. Tapi kalau merawat boleh. Kalau merawat, misalnya kulit kita kering nih, kita rawat Biar lembab gitu, biar lembab, oke gitu. Misalnya kalau misalnya mau diputihkan lagi gitu, itu yang jangan gitu. Oh gitu ya. Terus apa lagi ya? Paling Dia lagi gak konsen nih geng, ini jam pulang masalahnya ya. Tapi BTW kemarin tuh mukaku benar-benar dari bertahun-tahun jerawatan, emang konsultasi sama Eva, aku mau sembuh apa ya lah tahapan pertamanya gitu kan, kenalin muka. Terus aku coba spirulina beberapa bulan, 3 bulan kurang lah, alhamdulillah udah bersih, tinggal bekasnya. Sekarang alhamdulillah udah bersih sekali. Terus kemarin tuh masalah haid kita ya Ev ya, haid kita tuh kayak apa namanya, kejeda, apa sih namanya, mundur, tertunda. Apa sih, telat. Nah itu dia, kita haidnya telat. Nah khawatir sebenarnya, cuman kalau kata orang masih gadis mah haid telat mah santai aja gitu kan. Cuman kalau aku aduh gitu. Nah kemarin Eva tuh ngasih apa sih namanya, pakai daun bidara. Daun bidara, dan masya Allahnya resep dia itu langsung manjur. Daun bidara yang di apa namanya, di rukiah ya. Ya di rukiah, habis itu direbus, kering, diminum. diminum. Itu rasanya kayak apa, betadin? Bukan, kalau bidara rasanya kayak daun inai, air. Oh iya, air inai, airnya kayak gitu-gitu. Ya sekali lagi aku promosiin Eva, dia ini masih single, terus dia banyak ilmunya, ilmu kesehatan ada, jadi lo nggak perlu takut. Dia juga bisa masak, dia juga tahu perawatan. Aku yang harus belajar deh dari dia. Aku harus menjadi wanita seutuhnya. Thank you Eva, hari ini kita udah mau jam pulang. Aku tahu kamu lagi nggak konsen, makanya iya, aku ngantuk banget. Aduh, ya dia lagi ngantuk juga sih. Tadi abis forsir
tugas ya, apa ngerekap-rekap itu. Mungkin next time lagi kali ya. Thank you ya Eva ya.